Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita memikirkan keadilan Allah sebagai keadilan yang sejati. Sekarang kita akan membaca Alkitab kita dari Mazmur nomor 19 ayat 10 dan 11. Kemudian Roma pasal 9 ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi saudara dulu Mazmur 19 ayat 10 sampai 11. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lalu dikatakan dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 14. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian yang perlu kita bagikan dalam dua bagian ini. Bagaimana kita merenungkan tentang Tuhan yang adil itu atau keadilan Tuhan itu. Yang pertama, kita membaca di dalam kitab Mazmur tadi dikatakan bahwa Tuhan itu hukum-hukumnya benar, adil semuanya. Jadi yang prinsip pertama, apa yang adil? Hukum Tuhan. Nah, untuk mengerti apa itu adil atau apa itu keadilan atau yang mana yang adil, saya pikir tidak ada cara lain kecuali kita belajar mengerti hukum-hukum Tuhan, saudaraku yang kekasih. Apa yang Tuhan bolehkan, apa yang Tuhan tidak bolehkan. Itu akan menciptakan, itu adalah keadilan yang akan menciptakan keadilan kalau ditaati. Jadi hukum-hukum Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang harus dibaca sesuai konteks dan tujuannya, akan menjadi hukum yang menciptakan keadilan karena hukum itu pada dirinya adil. Jadi bagaimana kita mau membicarakan keadilan jika kita tidak mengerti hukum-hukum Tuhan? Bagaimana kita mau membicarakan keadilan dan membangun menciptakan jikalau kita tidak hidup di dalam keadilan hukum itu sendiri? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah perenungan yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kita dimampukan untuk menaruh diri kita, menempatkan diri kita dalam apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan, menjadi hidup yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini perlu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan perkutatan kehidupan kita menjadi satu pergumulan yang sangat serius. Untuk mengerti keadilan Allah, menjalankan keadilan itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, bukan sekedar selera diri kita. Oleh karena itu, apapun yang disebut sebagai keadilan adalah hukum Allah. Apapun yang disebut sebagai keadilan, kalau mau diukur harus diukur dengan hukum Allah. Sesuaikah atau tidak? Dan hukum Allah itu adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan kata apa kata pendeta, bukan apa kata pendeta C dan D dan seterusnya. Juga bukan apa kata saya. Tapi apa kata Alkitab? Tapi apa kata Alkitab harus dilihat pada konteksnya. Jangan diperalat pula kan begitu ya. Dilihat tepatnya pada tempatnya itu maksudnya apa supaya tepat dan itu menjadi jelas. Nah, ini penting saudara yang kekasih untuk kita sadari bersama-sama. Sehingga dengan demikian kita mempunyai satu tolok ukur akan keadilan itu, yaitu hukum Allah itu. Oleh karena itu dunia ini akan berlanjut dan berjalan dalam ketidakadilan jika dunia tidak hidup dalam hukum Allah. Dan hukum Allah menjadi hukum keadilan dan dimungkinkannya manusia menikmati keadilan kalau berjalan pada jalan yang Allah kehendaki itu. Jadi kita harus hidup berkeadilan tadi itu. Ini perlu. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita belajar untuk memiliki atau menikmati yang adil atau yang berkeadilan dalam hidup kita, itu menjadi sangat perlu. Oleh karena itulah saya pikir hidup kita harus bertanding, bertarung dalam dalam kesungguhan yang penuh. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita itu. Oleh karena itulah takut akan Tuhan itu disebut sebagai suci. Karena dalam takut akan Tuhan kita akan mencintai hukumnya. Dan dalam mencintai hukumnya kita akan hidup berkeadilan. Sehingga ini harus berlaku selama-lamanya dalam kehidupan kita. Dan hukum Tuhan yang benar adil itu semuanya, bukan sepotong, separuh atau sebagian saja.
Ini menjadi menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Oleh karena itulah saudara yang dikatakan lebih bait yang berikutnya itu ketika Mazmur berkata bahwa apa yang adil yang datang dari Tuhan itu dikatakan manis, ya lebih indah dari emas, bahkan emas tua, atau manis lebih manis dari madu, tetesan lebah sekalipun. Ya, artinya dari sarang lebah itu menetes madu itu yang paling manis ya. Nanti dia berhenti di mana dulu, atau kena kemana dulu, atau ditampung di mana dulu. Itu menjadi lanjut yang kedua. Tapi yang pertama dia jatuh pluk, langsung jatuh ke lidah Anda. Wow, manisnya setengah mati, gitu ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, gambaran yang kedua ini dengan segera memberikan betapa keadilan Allah menciptakan sesuatu yang menyenangkan dan manis. Persoalan, kalau kemudian kita merasa bahwa ini tidak boleh, itu tidak bisa, ini menyakitkan, dan itu seterusnya, kok Tuhan begini? Nah, bagaimana kita mau bilang keputusan Tuhan itu atau hukum Tuhan itu manis? Karena hukum pertama adalah menyangkut ketentuan yang Tuhan katakan, bukan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Maka inilah yang menjadi problem kita, bukan hukumnya itu kurang adil, tapi kita memang tidak mempunyai kapasitas memahaminya. Karena apa? Dikarenakan seringkali hubungan kita dengan Tuhan tidak beres, pemahaman kita akan hukum Tuhan itu sangat minim, dan kita tidak pernah mau belajar untuk mengerti sepenuhnya apa sebetulnya yang menjadi hukum atau ketetapan Tuhan. Iya toh. Nah, ini penting. Ambil contoh saudara yang kekasih. Kalau saudara jalan lalu ada lampu merah, hijau, kuning. Kalau lampunya hijau artinya apa? Saudara bisa jalan terus dong. Saudara jalan kan? Bagus. Kalau kuning artinya siap untuk berhenti. Saudara bukan gas, saudara malah gas. Di sana, di sebelah lain ada kuning untuk siap-siap hijau. Saudara kuning siap-siap merah. Dia juga gas keluar, gedebur, tabrakanlah dua-duanya. Kenapa? Karena yang satu bilang kuning siap-siap hijau, satu kuning siap-siap merah. Siap-siap, dua-duanya ngegas. Tidak menaati hukum mengakibatkan kecelakaan. Apalagi merah, lalu saudara selonong. Ya kacau balau lah semuanya. Kalau saudara tidak melanggar hukum itu, saudara aman, nyaman, indah kan? Menyenangkan kan? Kalau saudara melanggar lampu itu, melanggar hukum itu, saudara tabrakan, kecelakaan, menyedihkan kan? Jadi, mentaati hukum itu menyenangkan, yes. Nah, hukum ini bukan hukum yang diciptakan manusia. Hukum yang diciptakan oleh Allah yang sempurna, pasti jadi hukum yang sempurna. Hukum itu memprotek kita, hukum itu menjaga kita. Hanya saja pada waktu terjadi, kita punya 1001 alasan seperti tadi. Kuning mau hijau atau kuning mau merah, alasan kita buru-buru sehingga kita anjak gas. Kita punya alasan, di rumah ada ini ada itu yang harus dengan segera saya pulang, injak gas, jeder, tabrakan, atau saya sudah terlambat ini mau ke kantor, tabrakan. Kita mencelakakan orang lain dan juga mencelakakan diri kita sendiri. Akibatnya ya muncul penyesalan, rumah sakit dan seterusnya. Kenapa? Karena melanggar hukum yang sudah jelas berlaku. Itu hukum dunia. Bayangkan hukum Tuhan itu. Yang saudara tabrak hukum lalu lintas. Bayangkan ketetapan Tuhan mengenai kehidupan. Nah, jadi apa yang dikatakan sebagai keadilan harus bersumber dari yang adil. Siapa yang adil? Allah saja kan. Keadilan Allah adalah keadilan kan. Begitu itu kita sudah bicarakan sebelumnya. Maka keadilan dalam hukum Allah itu ya kita bisa melihat, dan itulah yang adil, apa yang ditetapkannya. Karena itu, kalau kita mau merasakan keadilan dalam hidup di dunia ini, ya mari kita taati keadilan Allah itu. Dan supaya kita bisa mentaati dan melakukan apa yang menjadi keadilan Allah, ya mari kita pelajari. Supaya kita tahu isinya apa, tersiratnya bagaimana, tersuratnya apa. Itu menjadi suatu bagian yang utuh, datang kepada kita, menguasai seluruh kehidupan kita, membawa kepada kita arah yang benar dalam hidup hari-hari kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan kita. Ini perlu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, keadilan Allah di dalam hukumnya itulah yang adil, menjadi bagian pembelajaran yang perlu untuk kita pahami, menjadi bagian pembelajaran yang perlu kita sadari, karena Allah tidak mungkin salah pada dirinya. Allah menjadi benar pada dirinya, dan Allah akan melakukan apa yang menjadi ketetapannya. Apa yang diajarkannya, apa yang diperintahkannya, kita harus memperhatikannya. Hukum Allah itu adil, karena itu pelajarilah. Hukum Allah itu adil, karena itu renungkanlah. Hukum Allah itu adil, karena itu lakukanlah. Maka hidup menjadi sangat indah, lebih daripada emas tua. Ya,
Hidup akan terasa nyaman dan manis lebih daripada madu dari tetesan lebah. Kalau keadilan Tuhan penuh, aman, tentramlah hidup ini. Kalau keadilan Tuhan ditaati. Betapa indahnya kehidupan di kolong langit ini, saudaraku yang kekasih. Nah, inilah seharusnya menjadi pikiran kita, ini seharusnya menjadi perenungan kita. Tetapi kita mempunyai terlalu banyak cacat dan kegagalan dalam hidup kita karena ketidakmampuan kita memahami apa yang menjadi hukum Allah, karena kemalasan kita membacanya, kemalasan kita mempelajarinya. Kecenderungan orang Kristen selalu memilih hukum-hukum Allah itu atau janji-janji Allah yang menyenangkan, kan begitu toh? Sehingga comot ayat sana sini saya nak perutnya, tidak memperhatikan keseluruhannya. Sehingga muncullah hukum itu secara parsial, sepotong-sepotong, ya, dilepaskan dari tempatnya bisa jadi kacau balau semuanya. Padahal kalau dikembalikan pada tempatnya pas, tapi dikembalikan pada tempatnya kan orang mesti baca dan belajar baik-baik, kan nggak bisa sembarang kan. Padahal sekarang banyak orang malas belajar, pengkhotbah malas belajar. Roh Kudus bilang sama saya, nggak jelas Roh Kudus yang mana. Padahal dia nggak ada persiapan, lalu dia karang-karang supaya tampak legal. Dia bilang Roh Kudus. Gilanya lagi, celakanya lagi, pendengar pun tidak selektif. Lalu amin, kacau lah semuanya. Maka muncullah sesuatu yang tampaknya aneh. Tuhan bilang begini, padahal nggak begitu. Muncullah kegalauan, kekisruan, kegelisahan. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan dalam kehidupan gereja Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini yang sikap harus kita harus kita sikapi. Kita harus hati-hati terhadap fakta-fakta seperti ini. Nah, ini yang kita mesti jaga dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah bagaimana keadilan Allah, keadilan yang tidak tergugat, keadilan Allah yang tidak bisa tergoyangkan, mesti menjadi sebuah keadilan yang ditegakkan sehingga menciptakan keadilan dalam kehidupan. Tapi mulailah dengan perenungan, pembelajaran untuk mengetahui. Tanpa itu tidak akan bisa. Lalu yang ketiga, saudara, yang dikatakan tadi dalam Paulus, dikatakan Paulus dalam Roma, bahwa segala sesuatu adil atau tidak adil adalah merupakan keputusan atau ketetapan Tuhan yang bersifat mutlak tadi kan. Nah, itu dikatakan dalam Roma. Pada waktu itu bicara soal konteks Tuhan pilih Yakob bukan Esau. Nah, kita mungkin protes kan, kenapa Tuhan pilih Yakob bukan Esau, padahal Yakob pembohong. Ya, Tuhan mau pilih dia. Tuhan tetapkan pilihannya terhadap Yakob. Belakangan kita baru lihat lagi, pantas juga ya. Esau pertama meremehkan kesulungannya. Yang kedua, Esau dalam pernikahannya menikah dengan bukan orang garis pilihan Allah. Jadi Esau memang memperolok atau menghina nilai hidupnya sendiri. Memang cukup parah juga ya. Cuman kan kita tahu itu belakangan. Ya, kita tidak tahu itu secara penuh. Yang kita tahu kan cuma satu, Yakob membodohi Esau. Sehingga kemudian dalam bagian itu saja apa yang terlihat oleh mata kita, kita lihat kemudian dari garis Yakob ataupun dari garis Edom, bagaimana perjalanan bangsa itu. Akhirnya kita ngerti kenapa. Ada alasan-alasan, bukan? Tapi alasan-alasan itu hanyalah alasan yang bisa memuaskan kemanusiaan kita. Tapi sebetulnya alasan Tuhan melewati apa yang bisa kita pahami sebagai alasan. Nah, itu menarik. Artinya ada hukum di sana bahwa kita tidak sama dengan Tuhan. Tuhan itu maha, kita enggak. Jadi kalau kita kira-kira bisa tahu, Tuhan maha tahu. Nah, karena itu apa yang menjadi keputusannya, di mana kesalahannya. Itu hanya menjadi salah karena dia memutuskan dalam kemahatauannya dipahami oleh ketidakmahatahuan kita kan. Kan begitu. Nah, jadi kalau dikatakan keadilan adalah hukum Allah itu menjadi amat sangat tepat, amat sangat benar. Allah mau pilih siapa yang bisa menggugat itu. Dan Allah tidak mungkin salah dalam memilih atau menetapkan keputusannya berdasarkan kedaulatan dan cinta kasihnya di kekekalan. Sulit bagi kita memahami keputusan pilihan Allah itu dalam keterbatasan kita. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan kita dalam menikmati hari-hari kita, dalam menjalani kehidupan kita harus menjadi pergumulan yang serius kita pahami, menjadi pergumulan yang kita lakoni supaya dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita hidup di dalamnya untuk kemuliaan namanya. Ini perlu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitulah seharusnya hidup kita bergulir ya, dan kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan.
Camkan itu, pikirkan itu. Lakukan itu dalam kehidupanmu. Sehingga kehidupanmu menjadi satu kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan itu. Kehidupanku sungguh-sungguh bisa menjadi sesuatu bagian ya yang menerangi kehidupan di kolong langit ini. Karena nilai yang kita lakukan, yang kita wujudkan dalam keseharian kita. Alangkah menariknya. Alangkah menyenangkannya. Jadi keadilan Allah yang harus kita pahami di dalam hukumnya dan hukum-hukumnya itulah yang adil itu. Menjadi bagian yang tidak terabaikan yang harus kita wujud nyatakan dalam keseharian kehidupan kita. Keadilan Allah adalah hukum Allah yang adil itu, yang berkeadilan itu. Nah itu harus menjadi bagian yang kita terus lakukan dalam kehidupan keseharian kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Disinilah pentingnya bagaimana kita menyadari kita sebagai manusia yang hidup di dunia yang tidak adil ini memerlukan amat sangat nilai adil atau ukuran adil. Tetapi tidak ada nilai adil atau ukuran adil di dalam langit ini, di kolong langit ini. Yang ada ukuran adil, nilai adil hanya ada di dalam hukum-hukum Tuhan. Tapi muncul persoalan yang kedua lagi. Siapa yang mengerti hukum-hukum Tuhan? Celakanya. Jangan bilang kalau orang Kristen saja nggak ngerti, gimana orang lain kan gitu toh. Karena faktanya banyak orang Kristen tidak mau tahu terhadap hal itu. Cukup tahu 1-2 udah bangga dia, udah jago dia, udah hebat dia. Dia tidak mau memperhatikan semuanya dan mempertimbangkan secara komprehensif, secara tegas, secara jelas, secara bertanggung jawab. Apa itu keadilan Tuhan? Bagaimana mengukur dan melakukan itu dalam kehidupan keseharian kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan dan pikirkanlah itu. Sehingga bagaimana kita mengevaluasi diri kita, melihat diri kita, apakah kita sudah berkeadilan dalam hidup keseharian kita, dalam tindakan kita, dalam tiap putusan yang sudah kita ambil. Kalau tidak tentu kita perlu mengkoreksi diri, bukan? Mengingat dunia yang tidak adil ini akan menjadi tidak adil kalau saja kita sebagai orang Kristen ternyata berlaku tidak adil. Ya, pengkhotbah seringkali menyindir. Ketidakadilan itu justru ada di pengadilan. Di tempat yang paling adil mestinya adil itu ada tidak adil. Karena pada akhirnya ketika manusia mengukur adil menurutnya kan jadi repot. Ya, saya ingat ada case di Republik ini yang lucu antara Badan Pertanahan Nasional dengan satu kepala suku dulu di Papua begitu ya. Lalu itu gugat menggugat akhirnya PK. Maka PK lah dan menanglah kemudian kepala suku ini. Ya. Lalu yang digugat PK lagi. Ya. Lalu lucunya lagi, PK baliknya lagi itu bisa lagi. Lalu dibilang inilah adil kan gitu. Lah, ini kan jadi repot. Adil buat yang digugat, tidak adil buat si penggugat. Nah, pertanyaannya kan, ini bagaimana kemudian ada satu bagian-bagian di mana hak orang ini menyangkut hak tanah kan begitu ya. Sehingga hak itu sudah dibuktikan miliknya, tetapi kemudian bisa lagi menjadi tidak miliknya, lalu yang satu bilang adil. Nah, pada waktu negara bilang adil karena negara menang. Waktu negara kalah, dia bilangnya nggak adil. Lucu juga tuh. Semua dia ngotot-ngototan tinggal adu kuat ya kan. Adu kepentingan dan seterusnya. Ironis saudara yang kekasih. Ya, saya tidak akan mengomentari pada akhirnya yang benar, yang adil, yang mana gitu. Ya, tetapi yang menarik yang saya ingin katakan adalah yang kalah merasa tidak adil, yang menang merasa itu adil. Karena ukuran kita kan nggak jelas. Ukuran kita itu bersifat subjektif. Apa yang disebut hukum pun akhirnya menjadi pertimbangan hal-hal yang diputuskan yang kemudian jadi membingungkan. Kenapa di tingkat ini bisa menang, di tingkat ini bisa kalah dan seterusnya gitu kan. Padahal tingkat ini, tingkat itu kan lembaga hukum, lembaga negara semua kan itu ya. Badan pemerintah semua kan. Bagaimana itu? Nah, oleh karena itu ini menjadi hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Kalau memang akurat datanya terbukti ya enak kan. Tapi kok sampai begitu panjangnya. Dan akhirnya keputusannya menjadi serba abu-abu, artinya serba tidak jelas. Akhirnya kan muncul ketidakpuasan pada yang kalah, tapi puas pada yang menang. Akhirnya nggak tahu siapa yang benar. Saudara-saudara yang kekasih, itulah fakta-fakta yang ironis. Maka kita seringkali orang yang kuat yang jadi benar, yang lemah jadi salah. Itu tidak adil sama sekali, bukan? Tidak boleh orang kemudian menjadi salah hanya karena dia tidak kuat. Itu tidak adil. Tidak boleh karena dia hanya orang miskin, orang susah lalu pendapatnya tidak didengar. Tidak adil.
Kan begitu. Dia punya hak yang sama. Tapi bagaimana keadilan itu mau ditegakkan kalau tidak ada kebenaran itu? Dan apa yang menjadi kebenaran di dalam hal ini? Hukum Allah. Maka kembalilah kita kepada hukum Tuhan itu, memperhatikan hukum Tuhan itu, dan kemudian memahami itu dan mengaplikasikan itu dalam hidup kita sehari-hari. Tentu saya tidak sedang berkata, oh kalau gitu nanti hukum Alkitab diberlakukan pada negara. Jangan bodoh begitu. Kita tidak memerlukan undang-undang Injil misalnya lalu diberlakukan di republik ini. Bagi saya itu kebodohan orang Kristen. Ngapain diteruskan begitu? Itu adalah bagaimana nilai-nilai tinggi itu yang bisa diterima secara bersama dalam hidup bernegara. Itu yang perlu. Sehingga jangan meniadakan orang lain. Sehingga semangat dalam keadilan itulah dituangkan. Sehingga diwujud nyatakan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam keanekaragaman manusia. Kenapa? Karena seluruh manusia di kolong langit ini rindu akan kebenaran. Dan tahukah saudara sumber kebenaran? Ya Allah yang hidup itu. Pertanyaannya, tahukah orang? Tergantung saudara dan saya. Saudara dan saya kasih tahu enggak, beritakan enggak, lakoni enggak. Kalau enggak, ya harap maklum kalau orang enggak tahu. Simpel saja tahu. Karena itu marilah kita belajar mengetahui keadilan yang seadil-adilnya. Mari kita belajar untuk melakukan keadilan sesuai ukuran ketetapan hukum-hukum Allah. Dan hanya kita boleh menjadi wakil keadilan. Kita menjadi representasi keadilan. Dan ketika orang melihat hidup kita, tahulah orang apa itu keadilan. Semoga Anda dan saya bersikap adil dalam hidup ini. Dan jangan lupa, tidak mungkin ada sebuah keadilan tanpa kebenaran. Dan kebenaran adalah hukum Allah. Kembali ke sana. Berangkat dari sana, ketetapan Allah. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kekasih. Biar ini menjadi perenungan kita, pemikiran kita, kesempatan untuk mengevaluasi diri kita. Sejauh mana sebetulnya kita ini sungguh-sungguh, sejauh mana sebetulnya kita melakukan kehendak Tuhan, mengerti dengan tajam. Atau sebaliknya, sebetulnya kita nggak mau tahu, kita nggak mau peduli urusan ini, bodoh amat begitu ya. Udah cukup lah apa yang aku tahu, selesailah sudah. Kita tidak boleh seperti itu. Keadilan selalu membuka ruang perdebatan. Karena yang satu merasa ya, yang lain tidak. Dan itu biasa. Karena itu semuanya harus dibawa kembali kepada hukum Allah. Selamat untuk memainkan peran itu dalam kehidupan kita. Dan selamat memerankan itu dalam hari-hari kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tuntun pimpin kami dalam tiap langkah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk tiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berlaku adil dalam hidup ini, karena memang itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ajar pula kami men-sharekan, membagikan keadilan di tengah kehidupan keseharian, supaya semua orang merasakan keadilan. Bagaimana indahnya itu karena diwujudkan oleh dan berdasarkan hukum Tuhan, sehingga menjadi lebih indah daripada emas tua ataupun lebih manis dari tetesan madu lebah. Terima kasih Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk perintah-Mu, terima kasih untuk hukum-Mu, terima kasih untuk ketetapan-Mu ya Allah. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan doa ini dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan kami. Amin.